meningkatkan pemahaman Quran al-Asri tentang masalah amal saleh. Ya. Sebelum kita lanjut, saya akan dulu masuk di terapian. Kita ya, doa bersama. Ya, auzubillahi satu namanya. Ya, ada semua ya. Siapa tidak hadir? Ada. Sehat. Siapa? Nanda. Ya, Bu. Ya. Ya, ada kabarnya tidak? Tidak. Ya, Bu. Nanti sampaikan ya. Ya, Bu. Ya. Oke, lagi. Ya. Kita duduk bersama ya. Tidak bisa sementara suasana belajar mengajar kita keluar masuk kelas. Ya, Bu. Ya. Sudah siap semua? Ya. Ya. Kita masuk pembelajaran masalah meningkatkan pemahaman tentang Quran surat Al-Asri dan praktik amal saleh dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelumnya pelajaran minggu kemarin ada masalah amal saleh. Ada yang tahu apa itu amal saleh? Perbuatan baik. Ya, perbuatan baik. Namanya amal saleh semua perbuatan baik. Ya. Hubungannya dengan ini hari amal saleh dengan apa itu waktu yang kita gunakan? Apa yang dimaksud waktu yang berhubungan dengan waktu asli? Ada yang tahu? Waktu adalah anugerah yang diberikan Allah dan kita tidak tahu seberapa banyak waktu yang kita miliki. Ya, waktu. Ya, silakan. Ya. Silakan di mana? Dijawab apa itu yang dimaksud dengan waktu. Ayo. Silakan. Ya. Kita lanjut di pertanyaan berikutnya. Mengapa amal saleh itu penting? Mengapa amal saleh itu penting? Ya. Amal soleh tidak sangat penting diajarkan satu mendapatkan yang baik, dua menemukan kebiasaan positif, tiga pendidikan lawanan sosial, empat menutup kesadaran beragama, lima mengurangi perilaku negatif, enam menanamkan rasa syukur, tujuh mempersiapkan masa depan yang menanamkan rasa syukur, 8 mempersiapkan masa depan dengan lebih baik, 9 mendapatkan keberkahan dan pahala, 10 menjadi teladan bagi orang lain. Ya.
lembaran kerja yang kita buat supaya siswa untuk menjawab apa yang ada kita baca lembaran kerja kita. Bagi dua kelompok ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Farzan Irfan. Di sini kami akan membacakan satu buku kami yang berjudul Makna Surah Al-Asr. Surah Al-Asr IS 103 adalah surah yang sangat singkat namun mengandung pesan yang mendalam tentang pentingnya waktu dalam kehidupan manusia. Amal soleh dianggap sangat penting untuk diajarkan. 1. Membangun karakter yang baik. 2. Menumbuhkan kebiasaan positif. Contoh amal soleh: membantu teman yang kesulitan, menjaga kebersihan lingkungan. Kesimpulan yang kita bisa ambil dari materi ini adalah amal soleh sangat penting untuk diajarkan kepada siswa SMP karena tidak hanya membantu karakter yang baik dan akhlak yang mulia, tetapi juga membantu siswa memahami pentingnya berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara amal soleh, siswa belajar untuk peduli pada orang lain, menjaga hubungan dengan Allah, dan menyiapkan diri mereka untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan beretika di masa depan. Sekian.
Fatul Hasanah, Nadia, Indriani, dan Gadis Senania. Judulnya adalah amal soleh dalam kehidupan sosial, pribadi, dan keagamaan. Amal soleh dalam kehidupan sosial adalah: 1. Memberikan manfaat sosial, 2. Meningkatkan kualitas hubungan sosial, 3. Menjadi teladan bagi orang lain, 4. Menyebarkan kebaikan dan positivitas, 5. Memberikan dukungan kepada yang membutuhkan. Amal soleh dalam kehidupan pribadi adalah: 4. Meningkatkan kecepatan waktu dan energi, 5. Meningkatkan kesehatan tubuh. Amal soleh dalam keagamaan adalah: menjadi teladan bagi orang lain, 2. Menjadikan dukungan kepada Tuhan, 3. Menyebarkan kebaikan dan positivitas. Kesimpulannya adalah amal soleh sangat penting karena tidak hanya memberi manfaat bagi diri kita sendiri, seperti mendekatkan diri kepada Allah, membentuk karakter yang baik, dan memberikan kesehatan batin, tapi juga memberikan manfaat bagi orang lain, seperti membantu mereka yang membutuhkan, menciptakan hubungan yang baik, dan menyebarkan kebaikan di sekitar kita. Sekian dari kami. Ya, baiklah anak-anak sekalian, setelah kita mendengarkan dari pemaparan materi masalah meningkatkan pemahaman Quran surat Al-Asr tentang praktik dan amal baik dalam kehidupan sehari-hari. Tadi yang dijelaskan di kelompok 2, masalah waktu, tidak boleh kita sia-siakan waktu sholat, waktu belajar, waktu kita bekerja, itu harus kita gunakan sebaik mungkin. Setelah itu di kelompok 2, masalah keagamaannya, masalah hubungan sosial, kita perlu membantu orang lain, itu penting sekali. Dan itu memang itu harus sudah ditentukan, sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita selalu membantu orang lain. Berarti itu perintah dan wajib kita laksanakan. Itu intinya untuk pelajaran ini. Waktu jangan disia-siakan. Setelah itu membantu orang lain. Kegiatan keagamaan itu adalah ibadah, sholat, membayar zakat, dan tolong menolong. Saya kira itu semua intinya. Nanti kita sambung minggu depan masalah melanjutkan pelajaran ini. Jadi saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Ucapkan salam.
dan sehat walafiat. Setelah pertemuan ini hari, kita akan membahas masalah meningkatkan pemahaman Quran Al-Asri tentang masalah amal saleh. Ya. Sebelum kita lanjut, saya akan dulu masuk di terapian. Kita ya, doa bersama. Ya, satu namanya. Ya, hadir semua ya. Siapa yang tidak hadir? Ada. Sudah sehat. Siapa? Nanda. Ya, Bu. Ya, dia ada kabarnya tidak? Tidak. Ya, Bu. Nanti sampaikan ya. Ya, Bu. Ya, oke lagi. Ya. Kita duduk bersama ya. Tidak bisa sementara suasana belajar mengajar kita keluar masuk kelas. Ya, Bu. Ya. Sudah siap semua? Ya. Ya. Kita masuk pembelajaran masalah meningkatkan pemahaman tentang Quran surat Al-Asri dan praktik amal saleh dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelumnya pelajaran minggu kemarin ada masalah amal saleh. Ada yang tahu apa itu amal saleh? Perbuatan baik. Ya, perbuatan baik. Namanya amal saleh semua perbuatan baik. Ya. Hubungannya dengan ini hari amal saleh dengan apa itu waktu yang kita gunakan? Apa yang dimaksud waktu yang berhubungan dengan waktu asli? Ada yang tahu? Waktu adalah anugerah yang diberikan Allah dan kita tidak tahu seberapa banyak waktu yang kita miliki. Ya, waktu. Ya, silakan. Ya. Silakan di mana? Dijawab apa itu yang dimaksud dengan waktu. Ayo. Silakan. Ya, kita lanjut di pertanyaan berikutnya. Mengapa amal saleh itu penting? Mengapa amal saleh itu penting? Ya, Amal soleh dianggap sangat penting untuk diajarkan. Satu, mengembangkan yang baik. Dua, menemukan kebiasaan positif. Tiga, pendidikan lawanan sosial. Empat, untuk kesadaran beragama. Lima, mengurangi perilaku negatif. Enam, menanamkan rasa syukur. Tujuh, mempersiapkan masa depan yang 7. Menanamkan rasa syukur. 8. Mempersiapkan masa depan dengan lebih baik. 9. Mendapatkan keberkahan dan pahala. 10. Menjadi teladan bagi orang lain. ya. Saya kira anak-anak sudah
setelah itu kita masuk di pelajaran sekarang, yaitu meningkatkan tujuan pembelajarannya itu mengidentifikasi berbagai bentuk permasalahan yang dapat dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Dan dengan tujuan ini maka kita akan lihat lembaran kerja yang kita buat supaya siswa untuk menjawab apa yang ada kita baca lembaran kerja kita. Bagi dua kelompok ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Farzan Irfan. Di sini kami akan membacakan hasil presentasi kami yang berjudul Makna Surah Al-Asr. Surah Al-Asr IS 103 adalah surah yang sangat singkat namun mengandung pesan yang mendalam tentang pentingnya waktu dalam kehidupan manusia. Amal soleh dianggap sangat penting untuk diajarkan. 1. Membangun karakter yang baik. 2. Menumbuhkan kebiasaan positif.
kebersihan lingkungan. Kesimpulan yang kita bisa ambil dari materi ini adalah amal soleh sangat penting untuk diajarkan kepada siswa SMP karena tidak hanya membentuk karakter yang baik dan akhlak yang mulia, tetapi juga membantu siswa memahami pentingnya berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara amal soleh, siswa belajar untuk peduli pada orang lain, menjaga hubungan dengan Allah, dan menyiapkan diri mereka untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan beretika di masa depan. Sekian dari orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelas juga keluar. Kita akan menunggu kelompok 1 untuk memperkenalkan. Saya akan membacakan hasil presentasi dari kelompok 1 dan perkenalkan nama anggota kelompoknya. Uswatun Hasanah, Nadia, Indriani, dan Gadis Nania. Judulnya adalah amal soleh dalam kehidupan sosial, pribadi, dan keagamaan. Amal soleh dalam kehidupan sosial adalah 1. Memberikan manfaat sosial, 2. Meningkatkan kualitas hubungan sosial, 3. Menjadi teladan bagi orang lain, 4. Menyebarkan kebaikan dan positivitas, 5. Memberikan dukungan kepada yang membutuhkan. Amal soleh dalam kehidupan pribadi adalah 4. Meningkatkan kecepatan waktu dan hidup, 5. Meningkatkan kesehatan tubuh. Amal soleh dalam keagamaan adalah menjadi teladan bagi orang lain, 2. Menjadikan hubungan kepada Tuhan, 3. Menyebarkan kebaikan dan positivitas. Kesimpulannya adalah amal soleh sangat penting karena tidak hanya memberi manfaat bagi diri kita sendiri, seperti mendekatkan diri kepada Allah, membentuk karakter yang baik, dan memberikan kesenangan batin, tapi juga memberikan manfaat bagi orang lain, seperti membantu mereka yang membutuhkan, menciptakan hubungan yang baik, dan menyadarkan kebaikan di sekitar kita. Sekian dari kelompok kami. Ya, baiklah anak-anak sekalian, setelah kita mendengarkan dari pemaparan materi masalah meningkatkan pemahaman Quran surat Al-Asr tentang praktik dan amal baik dalam kehidupan sehari-hari. Tadi yang dijelaskan di kelompok 2, masalah waktu tidak boleh kita sia-siakan, waktu sholat, waktu belajar, waktu kita bekerja, itu harus kita gunakan sebaik mungkin. Setelah itu di kelompok 2, masalah keagamaannya, masalah hubungan sosial, kita perlu membantu orang lain, itu penting sekali. Dan itu memang itu harus sudah ditentukan, sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita selalu membantu orang lain. Berarti itu perintah dan wajib kita laksanakan. Itu intinya untuk pelajaran ini. Waktu jangan disia-siakan. Setelah itu membantu orang lain. Kegiatan keagamaan itu adalah ibadah, sholat, membayar zakat, dan tolong menolong. Saya kira itu semua intinya. Nanti kita sambung minggu depan masalah melanjutkan pelajaran ini. Jadi saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat berdoa dulu, berdoa dimulai.